Baik, di materi di hari ini kita akan bahas tentang version control. Gitu. Apa sih itu version control system seperti itu? Nanti akan kita bahas, kita akan berkenalan dengan version control, lalu bagaimana kita instalasi, lalu bagaimana proses kita menggunakannya seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini seperti itu. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke version control system ya. Ini latar belakangnya. Jadi saya kira teman-teman sudah saya beri project semuanya, yaitu project membuat suatu web kayak gitu ya. Nah, cuman bagaimana sih teman-teman dalam mengelola project itu seperti itu? Apakah teman-teman misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang kan? Misalnya orang A, apakah si A ini membuat suatu file, nanti si B ketika mau melanjutkan kodenya minta kopiannya dong, di copy seperti itu. Jadi nanti di copy, nanti ketika ada orang lain bikin kopiannya lagi seperti itu. Nah, kemudian C bikin kopiannya, D bikin kopiannya, E bikin kopiannya, nanti masing-masing mengerjakan sendiri, nanti kemudian baru dikumpulkan di satu orang kayak gitu. Apakah teman-teman melakukan pekerjaannya seperti ini kayak gitu? Nah, kalau seperti ini kan berarti masih belum efektif ya. Karena si A ini nanti ya jadi ujung-ujungnya harus menggabungkan, terutama kalau ada banyak perubahan kode di masing-masing ya. Kan ini akan 2 kali kerja gitu, bingung, oh mana sih yang harus ditambahkan. Nah, itu kan tidak efektif ya. Ini bagaimana sih kita mengelola proyeknya, lalu bagaimana teman-teman berbagi kodenya gitu. Jadi misalnya orang A mengerjakan fitur A, orang B mengerjakan fitur B, C mengerjakan fitur C, lah itu ya ini bagaimana sih ketiga orang ini saling bersinkronisasi untuk berbagi kode seperti itu. Itu kemudian bagaimana cara untuk undo progress, misal kita punya fitur A, B, C seperti itu dalam satu project, misalnya sudah ini ya. Misalnya kita punya fitur A, B, C. Nah, ketika kita tunjukkan ke klien, kemudian nggak jadi fitur C deh, kita mundur saja ke versi B kayak gitu. Nah, itu bagaimana? Padahal kan kita sudah maju sampai C nih, kita harus undo undo kodenya ke B. Lah yang kita undo apa saja nih yang agar tidak terlupa, lah itu bagaimana? Itu kan satu masalah juga. Dan terus masalah selanjutnya adalah bagaimana memastikan kode untuk sinkron antar developer seperti itu. Dan ini kan masalah-masalah yang sering kita temui ketika kita mendevelop suatu aplikasi seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita implementasi yang namanya version control system seperti itu. Nah, tapi version control system itu apa? Nah, version control system itu suatu tools atau alat gitu untuk mengelola dan mencatat versi dari suatu software atau konten lain yang kita kontrol seperti itu. Nah, ini bisa absen dulu di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi. Nah, version control itu adalah suatu tools atau alat untuk mengelola dan mencatat versi dari suatu software ya atau konten lain. Konten lain yaitu ya berarti file-file lain lah, mungkin bukan software, file apa saja seperti itu. Doc juga termasuk, misal teman-teman mengerjakan di Google Doc ya seperti itu termasuk juga. Itu konten yang dikontrol, intinya yang mau kita kontrol itu seperti apa. Nah, jadi dengan version control ini kita mencatat nih, berarti kita misalnya sudah si A mengerjakan A, itu akan tercatat, oh ini A mengerjakan fitur A seperti itu. Kemudian B mengerjakan fitur B itu juga akan tercatat, oh B mengerjakan fitur B. Nanti baru digabungkan seperti itu. Mungkin masih bingung ya, nah, kita lanjut dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya di komputer kita ya, ini version control yang lokal. Jadi ini kita punya file. Nah, ini akan tersimpan di database alat ini. Versi 1, versi 2, kebalik versi 3, versi 2, versi 1 seperti itu. Jadi versi awal kita sendiri, kemudian perubahan kita, sampai yang terbaru gitu, yang sudah sama dengan file yang kita. Sehingga kalau kita mau mundur ke versi 2 gitu, ya ini mudah sekali. Nanti tinggal kita setting agar kita mundur ke versi 2 saja seperti itu, dan nanti filenya akan terupdate yang versi 2 seperti itu. Nah,
Apakah fiturnya hanya untuk memundurkan versi saja? Itu tidak ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada dengan version control ya. Nah, dengan version control ini kita dapat memanggil berbagai versi dari kode yang dibuat ya, yaitu ini kita bisa mundur, misalnya kita punya sudah versi 3, kita ingin mundur ke versi 2, ya ini kita bisa mundur saja dengan mudah seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan backup ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, misal tiba-tiba misalnya kode kita terhapus atau mungkin sampai versi 3 terus ada kesalahan. Nah, itu untuk mundur ke versi-versi berikutnya, bahkan mundur sampai versi 1, itu sangat mudah sekali. Jadi ini juga sebagai suatu backup seperti itu. Nah, kemudian membuat checkpoint agar kita dapat merubah kode tanpa keraguan seperti itu. Sebentar. Ya, send. Baik, kita lanjut lagi. Bukan. Nah, kemudian buat checkpoint agar kita dapat merubah kode tanpa keraguan. Nah, seperti ini. Jadi ketika misal di sini kita sudah menuliskan kode sampai versi 3 ya. Di sini kita sudah menuliskan kode sampai versi 3. Ini sudah oke nih. Sudah ACC nih. Oke, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan untuk kita lanjut dong ke versi 4 seperti itu. Nah, karena kita sudah buat checkpoint di versi 3, ketika kita modifikasi kode kita, itu kita tidak akan ragu seperti itu. Sekalipun nanti di versi 4 akan ada banyak error ketika kita lagi menulis kode, itu tidak akan mengganggu versi 3, karena versi 3 ini checkpointnya sudah kita simpan apa saja file yang ada di versi 3 seperti itu. Jadi kita tidak ragu lah, kita tidak ragu kalau kita mau update ke versi 4. Kalau ada kesalahan, ya versi 3 masih berjalan seperti itu. Jadi tinggal kita mundurkan. Nah, jadi kita ketika versi 4 ya kita benar-benar fokus seperti itu tanpa harus takut versi berikut sebelum-sebelumnya ini nggak jalan kayak gitu. Nah, itu kan enak ya, menulis kode tanpa ragu seperti itu. Yang sudah jalan ya tetap jalan, yang modifikasi baru tinggal kita tambahkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah membuat percabangan atau branching seperti itu. Nah, jadi untuk menciptakan berbagai versi kode. Jadi kita bisa saja misal ini ya contoh branching. Jadi ini contoh aplikasi kita utamanya. Nah, kemudian kita bikin cabang nih, yaitu aplikasi kita ditambah fitur X. Nanti ada juga misal percabangan aplikasi kita ditambah fitur Y seperti itu. Nah, itu kita bisa bikin berbagai versi lah, berbagai versi, baik versinya secara timeline ya seperti itu, maupun secara paralel, secara berbagai per fiturnya seperti ini. Nah, ini contoh percabangan. Nah, nanti fitur-fitur ini bisa kita gabungkan dengan merge. Nanti seperti apa akan kita lihat seperti itu. Jadi implementasi percabangan ini ya sama seperti ini. Jadi ini adalah misalnya si A seperti itu. Ini adalah file A. Nanti di sini file B. Orang B akan merubah kode di sini. Orang C akan merubah kode di sini. Yang nanti akhirnya akan digabungkan lagi di akhir seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu kode yang utuh. Ada A, ada B, ada C seperti itu. Itu contoh percabangan, nanti akan kita lihat ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin developer bekerja pada kode yang sama seperti itu. Jadi nanti kodenya sama ya, tetap yaitu satu kode yang utuh yang akan kita edit. Jadi nggak seperti ini, nggak kopian seperti ini. Nah, copy file mungkin pakai flash disk, mungkin di email seperti itu nggak akan kita gunakan itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan kode dari berbagai developer ya. Jadi version control ini kita bisa menggabungkan ya. Tadi kita sudah buat percabangan, misal orang A, B, C mendevelop suara bersama-sama, kemudian kita gabungkan menggunakan version control juga. Jadi nanti tercatat bahwa kodenya sudah digabungkan menjadi satu kode yang utuh seperti itu. Nah, kemudian version control juga mencatat dan memeriksa siapa, kapan, dan apa perubahan yang dilakukan. Jadi siapa yang membuat perubahan, kapan itu dirubah, terus apa perubahannya itu dicatat sama version control seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan, ini kode ini nggak jalan nih, ini yang bikin kodenya siapa, kapan ini diubah, ini ketahuan kayak gitu. Jadi ya yang bikin kode, yang bikin kesalahan itu nanti yang bisa membetulkan kodenya yang lebih paham seperti itu. Nah, dengan version control jadi ketahuan kode siapa yang salah seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu tadi ya kegunaannya. Jadi kalau dilihat dari kegunaannya ini sangat bermanfaat ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke jenis-jenis version control yang ada.
Nah, jenisnya itu ada dua sebenarnya. Ada yang tersentral, ada yang terdistribusi seperti itu. Nah, kalau yang tersentral ini data source-nya itu tunggal seperti itu. Nah, nanti proses check out dan check in-nya itu ada repository tunggal utamanya yang ada di server. Jadi di sini kita punya di server gitu di internet atau di komputer server ada satu sumber data. Jadi kodenya satu. Jadi kode ini misal di sini kita punya countdown app, ya ini satu di sini yaitu misalnya countdown app. Nah, di sini ada satu kode. Nah, nanti masing-masing komputer ya, komputer A, komputer B, komputernya si C seperti itu akan mengcopy seperti itu, akan melakukan update, yaitu dilihat, di copy, diedit, kemudian di update ini adalah check out ya, di sini check out, kemudian di check in atau dikembalikan lagi seperti itu. Nah, ini juga sama B, C seperti itu. Sumbernya hanya satu. Itu kalau yang sistem tersentral seperti itu. Nah, ini aplikasi-aplikasinya ada, yaitu CVS maupun SVN seperti itu. Ini ya contohnya ya. Di sini ada di komputer sentralnya, ada versinya ya, versi 1, 2, 3. Nanti ketika mau mengedit ya komputer A, ambil ambil potongannya, diedit, kemudian nanti dikembalikan lagi. Komputer B diambil, di update, ntar dikembalikan lagi ke center seperti itu. Ini yang kontrol sistem yang tersentral seperti itu. Jadi sumber datanya tunggal. Nah, kemudian kalau yang bedanya ada juga yang terdistribusi. Nah, kalau terdistribusi ini data source-nya ini ada beberapa seperti itu. Proses check out dan check in-nya berdasar berbagai repository. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, maksudnya ini tetap ada satu yang tunggal di server seperti ini. Nah, tapi repository ini akan di-clone, akan di-copy di berbagai komputer teman-teman masing-masing. Jadi misal A, B, C. Nah, masing-masing ini itu akan tercopy, jadi akan memiliki kode yang sama dengan yang di server seperti itu. Nah, jadi akan di-copy ke tiga orang anggapnya, atau 3 PC seperti ini. Dimana ini akan sama persis antara yang ada di server dan yang di lokal PC, kan di lokal PC ya, di lokal PC seperti itu. Ini akan sama persis. Nah, jadi kalau teman-teman merubah-rubah kode bisa secara lokal seperti itu. Jadi tinggal teman-teman misalnya menambah fitur A, diketik kodenya, lalu diupdate ke repository lokal, sumber data lokal. Nah, ini sudah fix nih, sudah oke. Nanti tinggal sinkronisasi dengan cara di check in, atau kita sebut istilahnya ya di push juga seperti itu. Di push berarti nanti repository sumbernya ini sudah update dengan fitur A seperti itu. Begitu juga dengan B seperti itu. Begitu juga dengan C. Jadi nanti kalau yang tersentral ini langsung diubah langsung ke server. Nah, kalau yang terdistribusi ini dikumpulkan dulu di sini, baru disinkronisasi. Kita push, kita update kode sentralnya seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau tersentral ini kita langsung edit filenya. Kalau di sini kita punya kopian sumber datanya dulu seperti itu. Nah, contoh aplikasi yang mengimplementasi ini adalah Git dan Mercurial. Di sini kita akan menjelaskan Git ya, karena ini yang salah satu yang paling populer. Nah, saya kira teman-teman mungkin sudah sempat mendengar yaitu istilah Git seperti itu, atau GitHub, GitLab, dan yang lainnya. Nah, itu yang akan kita pelajari seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke Git seperti itu. Nah, Git ini merupakan version control yang kependekan dari Global Information Tracker. Tracker ya, ini T-nya nggak dipakai. Ini dibuat oleh Linus Torvalds, yaitu si pembuat Linux. Jadi si pembuat Linux membuat suatu version control, itu namanya Git, di tahun 2005. Yang tujuannya itu untuk ya mencatat perubahan-perubahan di kernel Linux. Jadi ketika developer Linux kan banyak. Nah, itu untuk mengatur proyeksi Linux, yaitu membuat aplikasi sendiri Git seperti itu. Nah, hingga akhirnya nanti si Git ini karena enak, karena bagus seperti itu, dipakai di ya semua proyek pada akhirnya seperti itu. Nah, tujuan dari Git ini adalah agar cepat ya, kecepatan, yaitu developernya cepat, yaitu mendukung developer non-linear, yaitu ribuan percabangan, yaitu ya banyak developernya kan seperti itu. Ribuan developer membuat berbagai fitur secara bersamaan seperti itu.
Nah, kemudian version control yang terdistribusi seperti itu. Jadi pada awalnya memang hanya tersentral dulu. Nah, sehingga apa ya? Hanya satu sumber data dan ketika diedit langsung diupload seperti itu. Nah, kalau si Git ini akan buat yang terdistribusi. Jadi setiap komputer kita akan memiliki kopian yang sama dengan yang ada di server seperti itu. Nah, kemudian dapat menghandle project besar secara efisien. Nah, dengan Git ini kemampuannya ini ya Linux saja bisa seperti itu. Sebagai contoh Linux bisa dihandle. Ini berarti bisa menghandle project besar lainnya ya secara efisien juga seperti itu. Kenapa? Ya alasan-alasan kenapa kita menggunakannya Git seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk instalasi teman-teman bisa download ya, download di sini di http://git-scm.com. Nah, ini untuk buku penjelasannya ya, tutorialnya ada di sini. Nah, nanti ketika teman-teman sudah download, teman-teman bisa menjalankan ini git config global. Nah, ini bisa dijalankan saja username teman-teman yang nanti ada di nama teman-teman ya. Kan tadi kita sudah singgung ya di sini. Nah, ini memeriksa siapa, kapan, apa. Nah, siapanya ini teman-teman bisa daftarkan nama teman-teman di sini. Yaitu penggunanya siapa, emailnya apa, seperti itu. Nah, ini nanti ketika sudah download, Anda sudah men-setting ya. Nah, kemudian nanti tinggal visualisasi seperti itu. Nah, untuk mempermudah visualisasinya agar terbayang maksudnya gitu seperti apa, nah kita gunakan aplikasi Sublime Merge, bisa download di sini. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, ini contohnya download di sini kita SCM. Nah, kita ke sini ya, git-scm.com. Ya, teman-teman bisa ke sini lalu download ya seperti biasa. Lalu misalnya teman-teman Windows ya Windows, Linux ya Linux seperti itu. Bebas tergantung, atau teman-teman menggunakan Mac ya Mac seperti itu. Saya menggunakan Windows ya download Windows seperti itu. Di sini saya sudah download, nanti tinggal teman-teman download, kemudian install seperti menginstal aplikasi biasa. Dan kemudian cukup seperti itu. Nanti ketika teman-teman ya sudah teman-teman mengecek apakah sudah terinstall belum sih, teman-teman tinggal buka misal command prompt ya dengan Windows R, kemudian cmd seperti itu cukup. Ini tinggal dicek coba git version. Nah, ini kalau sudah ketemu, sudah ada, ya ini berarti sudah terinstall dengan baik seperti itu. Nah, kemudian tinggal jalankan saja nih git config global username user.name siapa seperti itu. Karena ini saya tidak akan tuliskan lagi ya. Begitu nanti juga sama yang user, yang email juga sama seperti itu. Ketika sudah, owner bisa git config list sepertinya. Nah, ini nanti harusnya sudah ada di sini username dan email seperti itu di list. Nah, kalau sudah, berarti ini sudah konfigurasinya sudah selesai ya. Nah, tinggal teman-teman coba download ini Sublime Merge. Kita coba ini Sublime Merge download juga yang untuk Windows ya, atau tergantung lah menggunakannya teman-teman apa seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal teman-teman buka. Ini aplikasinya nanti seperti ini, munculnya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba lihat ya seperti apa aplikasinya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk Git ini metodenya kita tahu ya, akan distributed version control kan. Nah, jadi kita akan melakukan clone ya terhadap repository yang ada di server ya. Nah, ini kalau sudah ada repository di server, nanti kita akan clone ya, copy si istilahnya clone sih sebenarnya ya, gampangnya kalau misalnya asing copy, tapi istilahnya adalah clone repository yang ada di server ini ke komputer lokal kita. Jadi kita akan memiliki data yang sama dengan yang ada di si server ini seperti itu. Nah, hasil clone ini akan menjadi local repo ya, yang merupakan salinan lengkap dari si server. Nah, nanti kita tinggal operasinya itu adalah check in, check out ya, kemudian commit seperti itu, yaitu untuk perubahan seperti itu. Nah, selesai perubahan nanti kita akan upload ya, upload atau kita push ke server seperti itu.
Nah, untuk di komputer lain, nah ini berarti repositorinya, misal awalnya sama nih, awalnya adalah versi 0, versi 0. Nah, kemudian di sini kita update versi 1. Nah, kemudian kita push, berarti ini kan sekarang versi 1. Nah, di sini masih versi 0, versi 0, di sini versi 0. Nah, ketika komputer C ini atau komputer 3 ingin untuk mengupdate, oh ini sudah sampai versi 1 kok kita masih versi 0 seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan istilahnya adalah pull. Pull ini mengupdate datanya ya, kita pull. Nah, nanti berarti sekarang versi di komputer teman-teman adalah versi 1. Nah, ini sudah dari sini saja kita lihat sudah lebih praktis seperti itu, bahwa bagaimana sinkronisasi kode antar developer ini sangat praktis, tidak copy-copy file, tidak copy-copy folder di zip kemudian dikirim email atau dikirim flash disk atau apa. Ini kan praktis gitu, kita tinggal melalui server saja, kita copy, kita update seperti itu. Jadi praktis, lebih praktis lah istilahnya seperti itu. Jadi sini aja kita sudah lihat gambaran ya, bahwa lebih praktis seperti itu. Nah, nanti kalau B mau update ya sama, nanti tinggal di pull, nanti versinya jadi versi 1 seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini nanti untuk ketika kita melakukan flow-nya seperti ini ya. Ketika kita melakukan, cuma nanti kita akan praktekkan, jadi nggak usah bingung dulu. Intinya ya, kita akan ketika kita workspace kita ya, di workspace apa namanya, ruang kerja kita seperti itu. Misalnya kita ada perubahan di, misalnya file, kita menambahkan file A seperti itu, file a.php misalnya, kita menambahkan nih file a.php. Nah, kita akan menjalankan perintah add. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah commit seperti itu. Nah, kemudian di lokal repository kita ini nanti sudah terupdate versi A seperti itu. Nah, nanti di remote yang tadinya masih versi 0 kita push. Nah, nanti si remote repository atau repository server akan update ke versi A seperti itu. Itu flow-nya. Nanti kita akan coba langsung ya, agar tidak agar terbayang juga seperti itu. Nah, untuk istilah dari life cycle-nya seperti ini. Jadi intinya adalah ini ya. Kita akan punya working directory, staging area, dan si repositorinya. Jadi nanti ketika kita edit filenya nanti akan masuk dulu ke staging area, baru kita nanti commit seperti itu, mengupdate si repository, nanti baru terupdate seperti itu. Jadi ini langkahnya. Jadi file yang soal akan memiliki 3 status ya, unmodified atau modified, kemudian masuk ke langkah stage, sudah terstage, kemudian masuk ke commit, jadi sudah di apply atau di commit untuk perubahannya seperti itu. Jadi kita bisa yakin nih akan dirubah filenya seperti itu. Nah, atau detailnya sebenarnya seperti ini ya. Untrack, kemudian kita add ya. Kalau untrack akan kita add, kemudian masuk ke modified. Nah, kalau unmodified, file yang sudah ada akan diedit, nanti masuk ke modified. Jadi sebenarnya ini sih masuk ke sini sih sebenarnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke stage ya, masuk ke stage. Nah, ini nanti tinggal di commit. Kalau commit sudah masuk ke unmodified seperti itu. Ini detailnya dari sini seperti itu. Nah, tapi nggak usah bingung kalau ini masih mengawal sekali, nanti kita akan lihat ya prakteknya seperti itu, kita akan praktekkan. Nah, ini kita akan membuat satu repository ya. Nah, kita akan praktekkan dua. Jadi kita akan praktekkan membuat repository baru, dan kita akan mempraktekkan misal sudah ada nih datanya, kita copy dong ke komputer kita. Nah, ini kita akan coba lakukan dua ini. Nah, di sini mungkin agak enaknya di sini ya, teman-teman buka Visual Studio Code. Nah, ini mungkin lebih enaknya langsung ini aja buat ya, di sini reguler. Teman-teman seperti ini. Nah, kita buat dulu misalnya ini di pertemuan 12 ya, seperti itu. Nah, ini kita pisahkan ya. Ini yang kita akan create, dan ini yang kita clone seperti ini. Nah, ada dua ya. Ini kita akan pisahkan ya, misalnya dua project yang berbeda seperti itu. Ini kita coba buka. Misalnya kita buka dua ini saja, kita buka dua Visual Studio Code ya, biar kita nggak bingung sendiri. Dan kita akan open folder. Ini akan buka yang ini dulu.
pertemuan 12, kita create ya. Ini akan membuka yang create, dan ini kita akan membuka yang clone seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi ini akan aplikasi yang clone, ini yang create. Nah, kita akan abaikan yang clone, kita fokus ke yang create dulu. Nah, ini sudah, kita buka terminal, new terminal seperti ini. Nah, sudah ya, kita sudah mengakses terminal. Untuk perintah yang akan kita lakukan pertama adalah kita jalankan git init. Nah, ini untuk menginisialisasi version control git-nya seperti itu untuk memulai aplikasi git-nya. Kita lakukan saja di sini. Kita jalankan git init. Nah, sudah ya. Sudah membuat. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi kalau kita coba buka Explorer. Nah, ini nggak mau ekspor nggak mau, langsung saja ke sini, ke balik pemrograman web, copy saja ini. Nah, kita copy. Nah, kalau sini walaupun secara ini ada ya file yang terhidden namanya .git seperti itu. Nah, ini adalah folder yang mengontrol ininya, versi-versi aplikasi kita. Jadi kalau sudah ada ini file .git, berarti ini kita sudah ada git-nya di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, misalnya kita sudah menginisialisasi project seperti itu. Kita akan lihat ya. Nah, ini kita lanjut dengan misal kita membuat suatu kode nih. Misal kita buat file A seperti itu. Misalnya bisa PHP, anggap saja kita mudah TXT seperti itu. Ini kita inisialisasi project. Nah, ini nggak harus teks sih. Ini bisa kode ya. Misal project Express teman-teman, atau project PHP teman-teman, atau project kemarin React teman-teman, ya bisa di sini seperti itu. Ini sebagai sederhananya ya. Ini misalnya saya punya file A, yaitu untuk misalnya kita punya file apa untuk inisialisasi project seperti itu. Mungkin ini nggak hanya satu, misalnya ada 2, 3, 4 seperti itu ya bisa juga. Nah, ini sudah. Nah, ini kita punya aplikasi ini nih. Kita sudah menulis misalnya inisialisasi project sudah selesai seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah di sini adalah git add nama filenya. Nah, ini ya. Berarti kita akan masukkan file A ini ke tahap staging. Ya. Kita sudah yakin ini sudah benar, kita masukkan ke tahap staging di sini. Nah, ini ya. Tahap ini ya. Kalau ini kita besarkan jadi working. Nah, kita masukkan ke tahap staging. Nah, kita tambahkan. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah berbeda ya. Tadi U itu untrack, A itu berarti edit seperti itu. Nah, sudah kita tambahkan. Nah, ketika kita sudah tambahkan lalu kita yakin, nah kita tinggal commit saja nih. Git commit, kita kasih message. Misal inisialisasi project seperti ini. Nah, ini sudah tertambah seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat potongan kodenya sudah lengkap ya. Ini berarti kita init, kemudian kita tulis kode, kemudian kita add ya file name, atau pakai titik ya, titik juga bisa, nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian kita commit seperti itu. Nah, setelah itu sudah, sebenarnya aplikasi kita sudah tercommit secara lokal. Nah, kita bisa saja buka di Sublime Merge. Nah, kita tinggal open saja di kode reguler pertemuan 12 create. Kita lihat. Nah, ini aplikasi yang pencatatan ya, pencatatan aplikasi yang sudah kita buat. Oh, ini database-nya, yaitu pertama ini kita inisialisasi project seperti itu. Nah, bisa juga misal yaudah sudah misalnya ada tambahan script seperti itu, script atau fitur. Nah, kita tambahkan script atau fitur. Nah, misal sudah selesai, nah kita add lagi nih. Nah, kita add, nah bisa nama filenya langsung atau kita titik saja cukup. Nah, kita titik juga cukup, sama saja. Nah, ini berubah ya, M ya. Kalau sekarang M ini berarti modified. Kalau A itu belum ada jadi ada. Kalau M itu sudah ada lalu diubah.
tandanya M itu modified seperti itu. Lalu tinggal kita commit lagi. Git commit M perubahan script seperti ini. Nah, mungkin bisa biasakan teman-teman message-nya ini yang jelas seperti itu. Apa perubahan yang ditambahkan? Cuman karena ini kita contoh, tambahkan saja. Nah, ini sudah ditambahkan ya, berarti sekarang ada dua line seperti itu, inisialisasi dan script. Nah, ini kalau kita buka di Sublime Merge, nah ini sudah ada tambahan seperti itu. Tadinya di sini ini versi 1 nih. Nah, sekarang versi 2-nya ini nih, itu ada tambahan line-nya seperti itu. Nah, begitu juga nanti seterusnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Tapi ini apa namanya? Sudah kita contohnya seperti ini. Kita lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana sih? Ini kan ini ya. Kalau kita lihat di sini, berarti kita masih bekerja di sini di lokal seperti itu. Nah, kita belum punya apa namanya repository yang ada di server. Dan ini bagaimana? Nanti kita akan mengupload kode yang di sini. Karena memang kita belum punya kode di server, kita akan upload atau istilahnya ya kita push di server seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, ini kita akan lakukan ini git remote add origin URL repo servernya seperti itu. Nah, kita praktekkan ya. Kita akan gunakan GitHub seperti ini. Kita ke GitHub, kita new. Nah, ini kita misalnya apa? Pertemuan 12 seperti ini ya. Atau apa saja bebas. Nah, ini kita public saja biar semua orang bisa lihat. Kemudian kita create. Nah, ketika kita create, nah ini kita tambahkan ya. Nah, ini karena kita sudah ada repositorinya, berarti kita tinggal add saja, remote add origin, lalu kita push seperti ini. Nah, kalau sudah ada nanti bisa di pull. Nah, nanti kita coba, kita lakukan saja. Kita copy, ini untuk URL-nya. Copy ke sini. Nah, kita paste ya. Nah, ini akan menambahkan suatu remote server ya, dengan nama origin, ini URL-nya. Nah, kalau kita cek sudah ada belum, kita git remote v. Nah, ini sudah muncul ya, bahwa untuk URL ini sudah kita punya dengan nama origin. Nah, setelah itu tinggal kita ini saja, kita push, kita lanjutkan selanjutnya dengan, kita lihat lagi, git push origin master. Nah, ini kita akan mengupload kode kita ke server seperti itu. Kita jalankan, git push origin master. Nah, master ini adalah nama branch yang kita upload. Contohnya adalah di sini. Nah, ini kita nama branch di sini ya, master. Nah, ini branch master. Kalau branch-nya utamanya adalah branch master, nanti kita bisa menambahkan cabang-cabang lainnya seperti itu. Kita lakukan dulu. Ini sudah ke git. Nah, ini karena saya sudah terlogin ya, terdaftar di GitHub seperti itu. Kalau belum, nanti teman-teman bisa masukkan username password seperti itu. Sudah ya, sudah terupload. Nah, ini sudah ya. Sekarang di server origin di branch master ini sudah sama update seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita refresh di server. Oh, ini sudah ada nih. Oh, sudah ada kodenya seperti itu. Itu file A text. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah ada nih. Berarti developer lain ya sudah bisa lihat fitur A, fitur B seperti itu. Nah, ini itu tadi untuk yang tahap untuk membuat local repo ya. Sekarang kita coba clone. Nah, ini misal developer 1 sudah bikin, kamu tinggal copy saja, tinggal tambahkan fiturnya kamu seperti itu. Nah, ini tinggal teman-temannya nanti tinggal copy ini, copy untuk URL-nya ya, URL-nya di mana seperti itu. Nah, kemudian di komputer si developer lainnya, yaitu di sini misal mereka menjalankan terminal, mereka tinggal lakukan saja git clone seperti ini, git clone kemudian URL-nya di sini tadi. Nah, ini kemudian dijalankan. Nah, ini akan mendownload perubahan-perubahannya. Nah, sekarang mereka sudah punya ya. Ini per 12 nama repositorinya. Kemudian ini file A. Oh, ini file yang diubah oleh developer pertama di sini. Sudah punya kopiannya. Nah, itu kan praktis ya. Tidak usah copy-copy file. Dua-duanya sudah punya bersamaan seperti itu.
Itu contohnya ketika kita membuat repo. Mungkin kita lanjutkan lagi dengan cepat ya. Ini sama ya. Dia membuat, ini sama saja copy. Nah, bagaimana sih cara kita mundur seperti itu? Membalikan versi ini bagaimana? Nah, ini kita bisa misalnya ini ya, tadi kan kita sudah tambahkan. Nah, ini bagaimana kembali ke versi berikutnya. Jadi, nggak jadi nih tadi misalnya. Kita bisa jalankan ini, git log one line. Nah, kemudian kita bisa reset ke suatu address. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kita lihat. Kita kembali. Nah, misalnya si A. Nah, ini ya, si pembuat projectnya. Si pembuat projectnya, sudah inisialisasi project, kita sudah tambahkan fitur seperti itu. Ternyata nggak jadi nih. Kita kembali ke versi awal yuk, kayak gitu. Nah, itu kan masalah ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kita cek dulu lognya, git log dash one line. Nah, ini akan kelihatan ya. Sebenarnya sama seperti ini, tapi ini kelihatan. Sekarang ada di master ya, yaitu kita ada di perubahan script. Nah, kita ingin mundur ke inisialisasi project ini, kita kembali ke versi berikut sebelumnya seperti itu. Jadi kita lakukan dengan git reset dash hard, kemudian ke addressnya, alamatnya seperti itu. Tapi kita paste. Nah, kalau kita jalankan, nah ini akan hilang sebelumnya seperti itu. Kembali ke versi awal. Kalau kita lihat di sini, ya ini juga sudah kembali ke versi awal seperti itu. Nah, seperti itu ya. Perubahannya tidak jadi, ini masih ada di sini karena ini yang ada di server adalah sudah ada, tapi yang di lokal kita sudah mundur. Nggak jadi ya perubahannya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Ini sebelum membuat branch. Nah, ini contohnya, ini kan kita nggak jadi nih. Kita tidak jadi ada perubahan. Nah, kita juga harus laporkan ini ke server nih. Nggak jadi nih kodenya. Nah, kita lakukan dengan git push lagi origin master seperti ini. Nah, tapi kita force, kita paksa seperti itu karena ada perbedaan versi lah karena kita mundur kan seperti itu. Kalau maju saja tidak perlu force, tapi karena kita lakukan perubahan pada branch ya, ininya berubah seperti itu. Karena harus mundur berarti menghilangkan. Ini kita perlu force seperti itu. Kita jalankan force. Nah, ini sudah. Nah, nanti ini sudah mundur. Kalau kita cek di filenya, di sini di file, ini sudah tidak ada lagi seperti itu. Sudah mundur seperti itu versinya. Itu contohnya ya. Nah, tapi di developer lainnya ini masih belum update nih. Nah, ini seperti yang tadi contohnya ya, yaitu kita lakukan git pull origin master seperti ini. Jadi kita kita lihat sih atau nanti ada contohnya. Nanti aja. Kalau pull nggak apa-apa sih. Git pull origin master kita cek ya. Origin sebentar cek. Git remote lupa. Ini kita belum menambahkan ya. Kita belum ada originnya mana. Kita copy lagi yang tadi. Git remote add origin. Tadi apa ya? Kita cek di sini. Git remote copy. Ini di copy. Belum. Ini jangan lupa di copy dulu. Sebentar. Belum masuk ke pertemuan 12. Ya, ini yang sering lupa ya. Jangan di clone, tapi di pertemuan 12 harusnya kalau di sini sudah. Nah, yang ini baru udah. Nah, ini kita cek juga di sini. Kita tambahkan file biar kelihatan. Repository. Repository ke clone pertemuan 12. Nah, yang ini. Ini ya. Kalau ini sudah tercatat yang di-update di online ini loh. Nah, kalau yang di ini seperti itu. Nah, ini kalau mau cek update seperti itu, kita bisa git pull origin master seperti ini. Nah, ini sudah update ya karena kita branch-nya ini sudah maju seperti itu. Lebih di depannya ini. Kalau di depannya ini tidak masalah kalau kita pull.
Nah, nanti akan kita lihat ya bedanya kalau tidak seperti ini kayak gitu. Misal di mana di di sini kita tambahkan misal file B. Nah, ini file tambahan seperti ini. Kalau kita jalankan, nah, kemudian kita add ya, git add, git commit file B, kemudian git push origin master seperti ini. Nah, ini sudah ada file tambahan di server. Nah, ini kita coba pull lagi seperti apa. Kalau kita pull lagi, nah ini nanti baru bertambah filenya seperti itu. Jadi seperti itu ya, apa namanya, fungsinya pull. Jadi untuk mengupdate data yang ada di clone seperti itu, yang di komputer B istilahnya seperti itu. Misalnya ada perubahan di A, mau update yaitu kita pull. Nah ini kalau kita lihat di cabangnya kan, nah seperti ini nanti. Perubahan script yang kita buat nanti ini ada gabungan yang file tambahannya seperti itu. Nah kita lanjutkan di ini. Tadi kita sudah bahas sedikit mengembalikan versi seperti apa, lalu kita upload ke server. Nah ini kita bisa membuat cabang seperti itu. Nah membuat cabang ini kita buat fitur baru agar tidak mengganggu branch yang sudah ada nih kayak gitu. Caranya adalah git branch new branch seperti itu, atau langsung git checkout new branch. Nah, ini kita bisa lakukan dua langkah ini, atau lebih singkat dengan git checkout -b new branch seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita ke file ini create. Nah ini misalnya kita sudah punya nih project. Nah ini kita bisa buat saja bikin branch baru seperti itu, git checkout -b seperti itu, kemudian branch baru misalnya fitur C seperti ini. Kita mau menambahkan fitur C. Nah ini kita tambahkan fitur C itu di branch yang baru seperti itu. Nah kita tambahkan saja fitur C. Nah ini misalnya kita tambah nih file C, nah txt, misalnya ini file fitur C seperti itu. Nah kemudian di file A kita penyesuaian fitur C seperti itu. Nah seperti ini. Nah misal si file B mau kita hapus juga bisa seperti itu, misalnya di delete. Nah, sudah ya. Nah sudah, misal ini update nih fitur dari kita hapus file B, kita tambahkan file C, kemudian kita perubahan di file A seperti itu. Nah ini semua kan sudah kita bisa kode dengan itu tadi, git add, kemudian nama filenya. Tapi kalau nama filenya kan seperti ini, kita harus dua ya, kan ribet seperti itu. Nah kita bisa dengan titik saja. Nah, dengan titik ini otomatis dua-duanya akan ter-add seperti itu. Nah kita add, ini sudah, nah ini modified, ini sudah add seperti itu. Nah kita tinggal git commit, kita kasih message misal fitur C seperti ini. Nah ini sudah. Nah kita lihat di grafnya ya, nah, di grid ini seperti ini. Nah ini ada fitur C di sini ya, seperti itu. Dan di beda branch, kalau master masih di sini nih, branch master masih di sini. Tapi di C sudah maju seperti ini, ada fitur C. Jadi kalau digambarkan ya nanti yang kita buat ini seperti ini. Kita punya maju, ini master. Nah, kita buat cabang di sini. Ini fitur C seperti itu. Nah, misal si komputer lainnya juga sama nih. Si clone ini juga sama nih. Misal kita lihat di sini. Oh, saya lihat ini kan ada perubahan script seperti itu. Bingung nih, susunannya nggak pas kayak gini. Ini bisa saja kalau mau menyesuaikan persis dengan yang di origin master. Caranya bisa dengan yang tadi, kita revert back ke sini, kemudian kita pull lagi agar terupdate ke sini. Atau sebenarnya kita bisa saja dengan
di via ini saja Sublimer sebenarnya bisa. Kalau nggak ingin ribet, kita bisa klik kanan, kemudian reset master to this commit hard seperti itu. Kita hard reset. Nah ini nanti sudah sama seperti itu, sama dengan yang ada di server yang sebelumnya kita download seperti itu. Itu caranya ya, cara lainnya. Tapi codingan yang kita tadi itu hilang karena sudah terreset seperti itu. Nah, itu tadi contohnya. Nah, itu tadi misal kita di sini kita buat branch lagi nih. Misalnya si ini membuat fitur D, ya kita buat lagi. Git checkout B fitur D seperti ini. Apa pakai dash apa pakai D? Nah, misalnya D. Ini kita tinggal buat juga sama misal file D txt fitur D seperti itu. Nah, kemudian di ini penyesuaian fitur D seperti ini. Nah, ini sudah ya. Nah, ini tinggal nanti di sama nih git add. Nah, ini cara lainnya ada git add kemudian commit seperti itu. Atau kalau teman-teman menggunakan Visual Code, nah ini kan ada tinggal ke sini saja. Nah, kemudian tinggal ditambahkan saja. Tambahkan. Ini misal perubahannya adalah fitur D seperti ini. Jadi ini untuk add-nya di sini, untuk commit-nya di sini. Kemudian di OK. Nah, ini sudah ada perubahan dari fitur D seperti itu. Nah, ini sudah ya, sudah terupdate seperti itu. Kita lihat. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang berarti di branch si developer kedua ini sudah punya fitur D. Di developer pertama ini punya fitur C seperti itu. Nah, ini kan dua-duanya nggak sinkron nih. Ini bagaimana pensinkronannya? Nanti kita akan lihat seperti itu. Nah, yaitu ini sudah membuat branch. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita upload ke server dan bagaimana sinkronisasi. Nah, kita akan lakukan ya ini git push origin fitur B. Ya, kalau karena namanya kita ini C, kita fitur C seperti itu. Ya, di sini. Jadi setelah diubah, nah ini si developer pertama, kita akan push seperti itu. Git push origin, nama branch-nya pakai underscore ya. Fitur C. Kita push. Nah, ini sudah terupdate ya. Kita push seperti itu. Nah, di server nanti ada nih. Di server kalau kita lihat, nah ini ada informasinya. Fitur C baru di-push nih. Nah, mau coba digabungkan seperti itu. Kita bisa jadi compare. Ya. Nah, ini kemudian kita ini bisa kita beri deskripsi apa bebas, tapi kalau tidak perlu ya langsung saja create pull request. Nah, ini akan dicek nih apakah bisa digabungkan. Oh, bisa seperti itu. Kalau bisa kita langsung merge seperti itu. Kita confirm merge seperti itu. Nah, ini sudah, ini bisa langsung di delete saja. Nah, kalau sudah kita bisa lihat ke kode. Sekarang di master kita sudah ada file A dan file C seperti itu. Si file B-nya sudah hilang karena memang fitur dari si ini kan menghilangkan ya. Nah, sekarang kita kembali ke create. Kita lihat dulu di sininya. Ini sudah fitur C, kita bisa kembali misal git checkout master. Ini masih belum sesuai ya. Nah, ini kita bisa git pull origin master. Nah, ini sudah update seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira mudah dipahami. Nah, ini sudah terbaru seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Yang fitur satunya juga sama. Fitur satunya juga sama. Si clone ini juga sama. Kita push juga git push origin fitur D seperti itu. Yang kita push adalah fitur D. Nah, ini sudah upload. Nah, nanti sama juga di mana? Di sini di kode. Nah, ini sama. Kita masukkan juga update-nya. Jadi sekarang nanti ada fitur C dan D. Nah, ini kita lakukan ya. Nah, ini mungkin
tidak bisa ya, mungkin ada yang bertabrakan. Oh, ini terlihat kan bahwa branch ini memiliki konflik seperti itu, branch ini memiliki tabrakan seperti itu. Nah, kita bisa betulkan, kita resolve. Nah, ini ada tabrakan di file A, di mana si A di sini adalah penyesuaian fitur, sedangkan di sini adalah penyesuaian fitur D. Nah, ini kan ada tabrakan nih. Nah, kita harus selesaikan secara manual untuk yang perubahan yang ada di line sama. Karena dua-duanya ada di line 2 ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan, misal, oh ya sudah, dua-duanya kita masukkan. Berarti kita nanti edit file-nya ada penyesuaian fitur C, kemudian ada penyesuaian fitur D seperti ini. Nah ini kita selesaikan dengan cara seperti ini. Ada inisiasi project, kemudian fitur C, fitur D, kemudian kita selesaikan, kita gabungkan seperti itu. Dan nanti sudah ya, kita merge seperti itu. Nah, sudah, kita delete saja branch-nya. Nah, ketika kita kembali ke code, nah sekarang sudah ada file A, D, dan C seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, nanti tinggal si A ini karena si programmer pertama hanya punya A dan C seperti itu. Nah, kita bisa pull lagi nih untuk mendapatkan data utuhnya seperti itu. Oh, ini sudah ada update loh dari si developer kedua seperti itu. Ini fiturnya seperti itu. Kemudian ya si developer kedua ya misal butuh ini ya tinggal kembali ke master. Nah, kemudian dia pull juga. Nah, seperti ini. Oh, ini juga sudah seperti itu. Sudah update dengan yang fitur C yang dibuat developer pertama. Itu contohnya ya, contohnya seperti itu. Nah, saya kira itu saja sih untuk ini intinya Git ya seperti itu. Nah, itu contoh kerja bareng-bareng ya. Tadi saya mempraktekkan kerja 2 orang lah kayak gitu untuk mengerjakan satu project ya. Jadi orang A mengerjakan fitur C, kemudian orang kedua mengerjakan fitur D, kemudian masing-masing bekerja masing-masing fitur, kemudian diupload ya. Kemudian bagaimana sih kalau tabrakan ya seperti ini. Kayak gitu kita selesaikan secara manual. Memang menyelesaikannya harus secara manual sih. Karena ya yang tahu kodenya kan memang developernya ya kayak gitu. Dan kalau sudah diselesaikan secara manual, tabrakannya di mana, nanti sudah selesai jadi satu file yang utuh seperti itu. Jadi praktis kalau menggunakan GitHub. Nah, ini teman-teman juga bisa mengerjakan misalnya mau membuat project ini atau project ini atau dilanjutkan dengan GitHub atau tidak ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting nanti di next project kayak gitu teman-teman bisa mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yaitu dengan Git. Saya rasa lebih mudah seperti itu. Mungkin itu saja ya karena sudah jam 9 juga. Apa ada pertanyaan?